Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat mengumumkan bahwa ada 4 orang pasien yang positif terjangkit virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Nganjuk. Keempat pasien tersebut kini diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. Bupati Novi mengatakan kepastian itu diperoleh setelah keempatnya menjalani uji swab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, seluruh warga masyarakat Kabupaten Nganjuk. Pada hari ini kami sampaikan informasi perkembangan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk. Perlu kami sampaikan bahwa ada tren peningkatan kasus, baik itu ODR, ODP maupun PDP. Dan pada hari ini tadi, siang hari, dari hasil pemeriksaan swab yang kami terima terhadap 4 orang pasien yang berstatus sebagai PDP, di mana 2 orang pasien adalah panitia penyelenggara haji Indonesia atau PPHI, dan 2 orang pasien adalah tenaga kesehatan haji Indonesia atau TKHI. Didapatkan hasil bahwa keempat PDP tersebut dinyatakan positif COVID-19. Keempat PDP tersebut adalah warga Kecamatan Patian Rowo, Kecamatan Baron, Kecamatan Gondang, dan Kecamatan Prambon. Mereka diduga terpapar ketika mengikuti pelatihan pembekalan haji pada tanggal 13 sampai dengan 18 Maret 2020 di Surabaya, di mana dalam pelatihan tersebut salah satu narasumbernya dinyatakan COVID-19, positif COVID-19. Jadi mereka diduga terpapar ketika sedang mengikuti pelatihan di Surabaya. Namun demikian, langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk ketika mengetahui mereka baru pulang dari Surabaya, setelah mengetahui juga perkembangan bahwa beberapa peserta yang mengikuti pelatihan di Surabaya terpapar COVID-19. Akhirnya yang telah dilakukan adalah melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Kemudian yang kedua, pemeriksaan dengan rapid test. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan swab yang hasilnya positif. Setelah mengetahui hasilnya positif, pemerintah Kabupaten Nganjuk mengambil langkah sebagai berikut. Yang pertama, keempat pasien positif tersebut sudah diisolasi di Rumah Sakit Nganjuk. Kemudian yang kedua, keluarga yang kontak secara langsung yang terdekat ini juga dilaksanakan isolasi mandiri di rumahnya secara ketat. Kemudian dilakukan pemeriksaan rapid test, kemudian dilakukan screening ulang dengan siapa saja keluarganya ini berkontak, kemudian dengan siapa saja pasien yang sudah positif ini kontak dengan orang-orang di sekitarnya. Terkait dengan kondisi saat ini, saya menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Nganjuk agar tidak panik, tetap tenang dan juga waspada. Insya Allah pemerintah daerah bersama jajaran terkait Forkopimda secara serius kita bahu-membahu melakukan penanganan
melakukan pengobatan oleh dinas terkait, dan juga atas nama pemerintah sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya seluruh stakeholder. Semoga kita semuanya yang ada di Kabupaten Nganjuk ini senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, beberapa hal saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlakuan dari 4 kecamatan yang terindikasi sudah positif itu Bapak, ada penerapan khusus mungkin? Jadi yang kita lakukan, nanti yang kami lakukan adalah yang pertama melakukan screening ulang. Screening ulang untuk mengidentifikasi bahwa pasien yang sudah positif ini melakukan kontak dengan siapa saja. Karena dari sepulang dari Surabaya, setelah mengetahui ada perkembangan beberapa temannya yang waktu mengikuti pelatihan di Surabaya ini ternyata terpapar positif virus corona, begitu juga dengan dosennya atau pembimbingnya. Keempat orang ini sudah melaksanakan isolasi mandiri di rumahnya, sehingga ini akan lebih memudahkan pelacakan dari tim untuk melaksanakan screening, tracing di mana saja mereka ini berkontak dan kapan saja mereka kontak, sehingga ini nanti yang akan kami laksanakan untuk tahapan awal. Setelah itu nanti baru dari tim terkait akan melakukan lagi pemeriksaan di daerah zona tersebut. Apakah perlu zona tersebut ditetapkan sebagai karantina wilayah apa tidak, nanti akan kita lihat. Tapi yang terpenting kita akan mengisolasi keluarga dulu dan juga beberapa kerabat ataupun teman yang sudah berkontak secara langsung dengan pasien ini. Ya, terkait anggaran tadi, kemudian tadi kan itu ada disampaikan nanti untuk pengadaan juga, lah itu nanti untuk mekanisme pelaksanaannya mungkin tekanannya ditunjuk itu seperti apa? Itu secara teknis nanti silakan ditanya kepada dinas kesehatan dan juga gugus, nanti silakan ditanya nanti langsung. Pak, kalau ODR terus ODP dan PDP-nya sampai saat ini data terupdate dari lalu ODR-nya Sekarang yang PDB-nya 27, 2012, PDP 12, ODP berarti naik sedikit dari kemarin. Ya. Jadi yang perlu diawasi adalah PDP kita 12, sedangkan ODP kita 27. Itu yang terpenting, karena kalau berbicara ODR semua sudah banyak. Ini ada 8.000 lebih nih orang yang masuk di Kabupaten Nganjuk, plus hari ini sudah 8.400-an itu sudah masuk di Kabupaten Nganjuk. Sehingga yang perlu kita perhatikan bagaimana ODP yang 27 ini, kemudian juga PDP yang 12 orang ini yang perlu dipantau saat ini. Apa tidak dilakukan karantina wilayah Pak? Bentar. Kalau sudah zona merah otomatis dinyatakan darurat atau seperti apa? Ya, besok akan kami bahas hal tersebut untuk kami tetapkan besok. Jadi besok nanti tim gugus akan rapat semuanya. Kita akan mengambil sikap apakah Nganjuk udah pastilah, ini kan pasti zona ya, zona merah pasti lah. Cuman untuk tanggap atau mungkin kita menyebutnya KLB, nanti tinggal lihat hasil rapat besok. Kalau kita tetapkan sebagai ternyata hasil evaluasi analisa tracking ini ternyata sudah banyak kontak dengan orang-orang, ya kita akan laksanakan nanti KLB dan lain sebagainya akan kita laksanakan besok. Nanti lihat nanti besok bagaimana hasil rapatnya. Ya, mungkin ya. Langkah terkini yang akan dilakukan pemerintah daerah setelah zona merah ditetapkan seperti apa? Ya, tentunya yang pertama
kita akan lebih melakukan perketatan tentunya. Untuk jam malam pasti kita akan evaluasi lagi untuk melaksanakan jam malam di wilayah-wilayah. Kemudian yang kedua, yang kita lakukan adalah melaksanakan pengobatan atau penyemprotan disinfektan di wilayah-wilayah sampai tingkat pedesaan. Kemudian juga menghimbau kepada masyarakat tetap pada protokol yang ada untuk mengurangi beraktivitas di luar, berinteraksi dengan orang-orang di luar, dan juga bagi para pendatang ini sudah kami himbau untuk melakukan isolasi mandiri dulu di rumahnya. Isolasi mandiri ini sebenarnya dikandung maksud tujuannya adalah agar apabila kita tidak inginlah mereka salah satunya ada positif, tapi apabila ada yang ternyata positif, ini mudah sekali untuk dilakukan pelacakan dengan siapa saja pasien ini telah kontak. Tapi kalau pasien ini begitu datang kemudian terus keluar kemana-mana, ini yang kami akan kesulitan melakukan pelacakan kontak dengan siapa saja. Itu jadi yang akan dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, demikian.